Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Satu hari lagi Allah berikan kepada kita umur agar kita memaksimalkannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bertaubat bila memang kita masih memiliki kesalahan dan dosa-dosa, sehingga tentu rezeki-rezeki yang telah Allah janjikan yang kita bisa dapatkan dan nikmati dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diangkat penghalang-penghalangnya, serta juga di akhirat kita akan mendapatkan maksimal balasan dengan surga yang abadi. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan tubuh kita, memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan amal saleh, dan juga tentunya taubat nasuha dari kesalahan-kesalahan, serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang Allah telah berikan dan karuniakan kepada kita, baik itu dari kesehatan di tubuh kita sendiri, pasangan hidup, keturunan, harta, kerjaan, jabatan, ilmu, dan segala macam. Dan juga kita selalu doakan agar negeri kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh umat Islam mendapatkan hidayah dan petunjuk agar kembali kepada wahyu Allah, Al-Quran, dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para salafus salih. Serta juga tentunya kita berharap kaum muslimin diselamatkan dari segala macam pelanggaran-pelanggaran agama. Dan secara umum tentunya Allah juga memberikan petunjuk seluruh masyarakat Indonesia agar selalu gotong royong, bekerja sama, agar menjaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaan kita. Dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sehingga mereka pun terpandu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga lepas dari hisab hari kiamat, serta bisa panen pahala yang sangat melimpah karena mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya. Serta juga teman-teman sekalian, tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Palestina di masa-masa sekarang, dan juga di Ugru, di Burma, di Syria, di Yaman, di Irak, di mana saja yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, melanjutkan pada buku kita Sahih Targhib Tarhib, dan kita masih di kitab nomor 11, kitab haji. Dan kita sudah menyelesaikan kurang lebih 3 buah hadis ya pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang pertama di mana saya ingatkan kembali Abu Hurairah berkata, telah ditanyakan kepada Nabi SAW, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, qala imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza, lalu ditanyakan kepada beliau apalagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, kata Nabi SAW, berperang di jalan Allah. Qila thumma madza, kemudian ditanya lagi apa setelah itu? Qala hajjum mabrur, haji yang mabrur. Dan juga sudah kita itu di hadis 1A-nya, 1B-nya, hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu, inna birral haji it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Sesungguhnya haji yang mabrur adalah memberikan makanan yang dan juga bertutur kata yang baik. Serta hadis kedua juga sudah kita bahas, yaitu masih hadis dari Jabir radhiyallahu anhu atau dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumi waladathu ummu, barang siapa yang berhaji lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka niscaya ia akan kembali diampuni dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Serta juga ada potongan, tentu hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan ada potongan hadis Nabi SAW yang juga sudah kita pelajari, diriwayatkan Tirmidzi, yaitu yang berbunyi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dibersihkan semua kesalahannya yang lalu. Nah, kemudian hadis nomor 3 juga sudah kita bahas, dan ini hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya sebelum tentunya haji, yaitu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah yang setelahnya adalah pembersihan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Imam Malik, Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Nah ini teman-teman sekalian, sepintas kita mengingatkan kembali hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Baik, kita akan masuk sekarang ke hadis nomor 4 dalam bab ini. Dan sebelum kita mulai, semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat kita dan jadikan ini sebagai
tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua yang sudah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya diterima menjadi haji yang mabrur, diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal solehnya, dan diterima doa-doanya. Serta juga yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan Anda semua bisa melaksanakannya dan menyempurnakan rukun Islam Anda sebelum Anda meninggal tentunya, juga dengan haji yang mabrur. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk hadis nomor 4 dalam kitab haji ini dengan sanad sahih urutan 1097 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Shimasa, ia berkata, kami menjenguk Amr bin As radhiyallahu anhu saat menjelang kematiannya, dan dia menangis lama sekali seraya dia berkata, "Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, ubsut yaminak li ubayi'ak." Fabasata yadahu فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Artinya, kata Amr bin As radhiyallahu anhu, setelah Allah menancapkan dan menanamkan Islam di dalam hatiku, maka aku pun datang kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, ulurkanlah tangan kananmu karena aku akan berbaiat kepadamu." Maksudnya aku akan memberikan janji setiaku masuk Islam dan benar-benar berpegang pada Islam itu. Maka Nabi pun SAW mengulurkan tangannya dan kemudian aku menggenggam tanganku. Kemudian beliau bersabda, "Kenapa kamu wahai Amr?" Amr menjawab, "Aku ingin mengajukan syarat." Maka Nabi SAW bertanya, "Apa yang kamu persyaratkan?" Kata Amr, "Agar dosa-dosaku diampuni." Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah kamu telah mengetahui wahai Amr, bahwasanya Islam itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, dan sungguhnya hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, serta haji pun menghapus dosa-dosa sebelumnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, demikian secara singkat, dan Imam Muslim dan lainnya meriwayatkannya lebih panjang. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian, kita langsung saja korek mutiara yang sangat mahal darinya. Yang pertama tentunya kedudukan Ibnu Shimasa rahimahullah. Ini salah satu tabi'in. Dan pentingnya kita teman-teman sekalian juga mengenal nama-nama para tabi'in, orang-orang yang hidup semasa dengan para sahabat. Mereka melihat langsung wajah para sahabat, mereka belajar langsung dari para sahabat, mereka bersahabat dengan para sahabat Nabi. Mereka juga menjadikan para sahabat Nabi sebagai suri tauladan. Ya. Intinya mereka berinteraksi sebagaimana para sahabat interaksi dengan Nabi SAW. Maka ini sebuah kedudukan khusus gitu ya. Dan masuk dalam sabda Nabi SAW, khairu qarni, sebaik-baik masa adalah masahku, atau abad yang aku ada. Thummal ladina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, berarti datang setelah Nabi SAW meninggal. Itu generasi tabi'in yang belajar dari para sahabat. Thummal ladina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya lagi, maksudnya tabi'in. Maka ini poin penting teman-teman sekalian untuk kita renungi sama-sama ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan insyaAllah. Kami pun nanti setelah menyelesaikan tablik akbar serial sahabat laki-laki, kita akan masuk ke serial sahabat perempuan. Lalu kita akan bahas juga tentang generasi tabi'in ini dan orang-orang soleh yang bisa kita ambil pelajaran atau ibrah dari kehidupan mereka. Allahumma amin. Pelajaran kedua, kedudukan Amr bin As radhiyallahu anhu. Pelajaran kedua dulu, pentingnya seseorang sering bertemu dan berkumpul serta menjenguk ya, atau menziarahi orang-orang saleh. Ya. Ini penting sekali karena kalau kita mendatangi orang-orang saleh, paling tidak teman-teman sekalian, kita kalau melihat mereka, bertemu dengan mereka, ini sudah cukup untuk menjadi bahan renungan buat kita. Ya. Karena kita melihat mungkin lisannya berzikir, mungkin dia sedang berdoa, mungkin dia sedang melakukan sebuah aktivitas, misalnya bersedekah kah, baca Quran kah, atau menyampaikan tausiah atau wasiat, ataupun ceramah mereka, nasihat-nasihat mereka yang bisa menggugah hati dan mengubah hidup kita dari keadaan sekarang kepada keadaan ke depan yang jauh lebih baik tentunya ya. Berapa banyak orang yang subhanallah dapat hidayah dengan satu potongan ceramah, ya, sebuah ayat, sebuah hadis, gitu kan. Ini penting sekali untuk kita garisbawahi teman-teman sekalian. Maka penting untuk mendatangi mereka. Makanya di sini Ibnu Shimasa mendatangi dan menjenguk Amr bin As. Dan karena dia menjenguk seorang sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan kecerdasan dan ilmunya, maka dia dapat manfaat. Padahal itu di akhir hidupnya Amr bin As. Nah ini penting teman-teman sekalian. Ya. Dan di saat Anda bertemu dengan seorang alim, seorang da'i,
yang Anda yakin orang ini punya kapabilitas ilmu yang cukup, Anda bisa minta, tolong nasihatin saya, tolong doain saya. Sesuatu yang Anda minta yang baik, atau minimal Anda mengambil pelajaran dari sikap dan perbuatan dia. Pelajaran ketiga dari hadis, kedudukan Amr bin As radhiyallahu anhu, di mana beliau sahabat Nabi yang menukil kepada kita tentang kisah bagaimana dia masuk Islam. Dan akhirnya salah satunya adalah berhubungan dengan masalah haji ini. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang memberikan wasiat pada saat dia menjelang meninggal dunia. Ya, di sini Amr bin As menyampaikan wasiatnya atau nasihatnya pada saat mau meninggal dunia. Dan ini juga sejalan dengan sabda Nabi SAW, ya, janganlah seseorang antara kalian terlintas di benaknya sampai 3 malam sesuatu yang dia khawatirkan nanti akan memberatkan dia pada saat meninggal, kecuali dia tulis dalam bentuk wasiat, utangnya kah, atau ada yang pesan yang dia ingin sampaikan, gitu ya. Pelajaran kelima, kita masuk langsung kepada hidayah. Bagaimana hidayah itu mahal sekali. Amr bin As ini teman-teman sekalian mengatakan, pada saat Islam, ya, Allah tancapkan dan tanamkan dalam hatiku. Sebelumnya berarti belum. Dan Anda perlu tahu, Amr bin As ini adalah duta orang-orang Quraisy. Dialah yang diutus oleh Quraisy untuk datang ke negeri Habasyah, Ethiopia, dan khusus datang ke sana untuk menjemput 83 orang sahabat yang waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk dibawa kembali ke Mekah dan disiksa. Tapi subhanallah dia kaget di sana. Ternyata Najasyi, raja Ethiopia yang terkenal dengan wibawahnya, dengan keadilannya, dengan luasnya wilayah kekuasaannya, sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dia kaget, raja sekuat ini pun masuk Islam, maka dia tergugah dan akhirnya dia pun ya ingin masuk Islam. Ya. Kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW ya, untuk masuk Islam. Di sini teman-teman saya, ini hidayah namanya. Semua orang akan selalu datang kepadanya sinyal-sinyal hidayah. Misal contoh kita dengarkan azan, hati kita tiba-tiba terketuk, tersentuh ingin sholat. Atau kita lihat orang miskin, kita ingin sedekah. Atau kita lihat majelis ilmu, kita ingin mampir. Kita lihat orang yang kesusahan, lalu kita ingin membantu. Nah semua itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan. Ya. Hidayah tentunya ada yang sifatnya petunjuk dari Allah. Yang alami seperti orang tahu fungsi-fungsi anggota tubuhnya. Kemudian makanan yang enak dan tidak enak, bau wangi dan bau busuk. Ada juga yang hidayah yang sifatnya khusus. Yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Yaitu untuk berpegang teguh pada agama dan memahaminya serta menjadikannya sebagai pegangan hidupnya. Nah ini sebuah petunjuk yang luar biasa. Gitu kan? Jadi kalau datang kepada Anda, jangan Anda sia-siakan ini. Ya. Karena hidayah itu kalau ditolak oleh seseorang, dia anggap remeh, maka akan pergi dari dia. Nah, ini dia yang rugi sendiri. Pelajaran yang bisa diambil selanjutnya, ya, yang keenam ya, yang bisa kita ambil dari hadits ini. Ya. Pertama tadi kedudukan Ibnu Shimasa, dan yang kedua pentingnya seseorang itu datang dan mendatangi orang-orang yang saleh. Dari sini Ibnu Shimasa mendatangi Amr bin As. Yang ketiga, kedudukan Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang masalah ya masuk Islam beliau. Yang keempat adalah pentingnya orang memberikan wasiat pada saat mau meninggal dunia. Dan yang kelima tentang hidayah. Hidayah ya. Pentingnya orang menjaga hidayah tersebut. Yang keenam teman-teman sekalian. Yaitu bagaimana orang kalau ingin masuk Islam, dia punya hak untuk memberikan syarat. Ya, tapi syarat ini asal tidak bertolak belakang dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua syarat yang bertolak belakang dengan hukum Allah atau berbau haram dalam agama, maka tidak boleh dipenuhi. Tapi kalau syarat itu masih oke, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Di sini Amr bin As memberikan syarat kepada Nabi SAW. Jadi dia mau masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ulurkan tangan Anda. Saya ingin membayat, memberikan janji setia saya. Tapi saya punya syarat. Tiba-tiba dia tarik kembali tangannya, Nabi bilang, kenapa kau tarik tangannya? Dia bilang, saya punya syarat ya Rasulullah. Dan Nabi SAW tidak larang, tidak mengatakan, nggak boleh, nggak ada syarat kalau masuk Islam. Enggak. Beliau mengatakan, baik, apa syaratmu? Nah, berarti kan menandakan ada pembolehan di sini untuk menyampaikan syarat. Ya. Misal ada orang mau masuk Islam di tangan Anda, dan dia katakan, saya mau masuk Islam, tapi saya minta, saya dibantu. Misal contoh, dia minta dibantu, ada utang, saya terlihat utang saya ini masih utang saya, apa bisa saya dibantu misalnya. Kalau Anda memang mau cari pahala, Anda punya kemampuan, Anda bayarkan utang dia supaya dia masuk Islam, bagus. Ya. Pernah juga ada Abu Talha, seorang yang penyembah berhala di masa Nabi SAW di Madinah. Dia ingin melamar seorang wanita namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha.
dikenal dengan julukan Rumaisa atau Gumaisa, seorang wanita yang dijamin masuk surga, Masya Allah. Waktu suaminya meninggal, Ummu Sulaim namanya Malik dalam keadaan kafir, dia menjanda. Temannya Malik ada namanya Abu Talha. Dia ingin melamar Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim memberikan syarat. Sini Ummu Sulaim yang kasih syarat gitu ya. Dia mengatakan saya mau menikah. Kata Abu Talha saya mau nikah dengan Anda. Maka kata Ummu Sulaim, ya, laki-laki seperti itu tidak ada yang tolak. Maksudnya punya wibawa, punya harta yang cukup, ya, punya nama baik. Cuma Anda kafir dan saya Muslim. Kalau Anda mau masuk Islam, ini syaratnya, saya akan ya menjadikan masuk Islam Anda sebagai mahar saya. Maka diterima oleh Abu Talha dan akhirnya dia masuk Islam. Kan gitu. Berarti ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat seperti ini boleh saja selama dia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang keenam. Yang ketujuh teman-teman sekalian, tentang keutamaan ya orang yang masuk Islam. Ini yang ketujuh. Karena waktu Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, syarat saya waktu ditanya apa syarat, dia bilang agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Karena dia tahu sebelum masuk Islam dia banyak dosanya gitu ya. Di antaranya dia ke negeri Ethiopia sendiri dan dia ingin membawa pulang 83 orang sahabat hanya untuk disiksa. Gitu. Dia takut dengan dosa-dosa itu. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Amr, apakah engkau belum tahu bahwasanya dengan masuk Islam, maka semua dosa yang masa lalu akan dimaafkan. Ya, berarti kan ada keutamaan orang yang masuk Islam dan Anda bisa jadikannya sebagai bekal Anda kalau Anda ingin mengajak kerabat Anda, teman Anda, tetangga Anda, siapa saja di lingkungan Anda, atau siapa yang Anda temui dalam perjalanan, misalnya Anda ingin menawarkan Islam kepada mereka, maka Anda tawarkan itu. Kenapa nggak masuk Islam? Sampai di mana? Atau bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Apakah Anda sudah tahu kalau Anda masuk Islam, maka semua dosa Anda yang kesalahan masa lalu akan dimaafkan. Nah ini salah satu bekal yang sangat luar biasa bisa kita jadikan sebagai penawaran ya, yang bernilai tinggi kepada orang yang baru masuk Islam. Masalah dia terima tidak terima itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menawarkan. Jadi semua orang yang masuk Islam, dosa-dosa lalunya akan dimaafkan. Pelajaran ke-8 yang bisa diambil adalah bahwasanya hijrah juga akan membersihkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi kalau kita pindah dari satu negeri kafir ke negeri Islam, yang kita di sana tidak bisa beribadah, contoh misalnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim pada saat mereka pindah dari Mekah ke Madinah, ya, karena mereka di Mekah tertindas tidak bisa ibadah, maka mereka hijrah ke Madinah. Nah hijrahnya ini membersihkan dosa-dosa masa lalu. Gitu kan? Ada juga sebagian ulama merincikan tentang masalah hijrah. Ada yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu maksudnya secara fisik, orang pindah dari negara kafir ke negara muslim. Kalau maknawi maksudnya secara makna saja. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah termasuk dalamnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Nah jadi kalau orang misalnya masa lalunya kelam, suka berzina, berbohong, menipu, riba, apalah dosa-dosa. Lalu dia tobat dan dia berubah. Dia pindah lingkungan, dia pindah, dia ubah penampilannya, pergaulannya, segala macam pendapatannya. Lalu dia mengatakan saya hijrah. Nah itu benar. Ya, makanya orang sekarang banyak menggunakan kan, oh saya baru hijrah, saya sudah hijrah. Nah ini semua bahasa benar. Itu secara maknawi ya. Nah kita berharap mudah-mudahan hijrah yang kedua juga secara makna bisa masuk dalam makna ini. Artinya diampuni dosa-dosa yang lalu. Yang ke-9 teman-teman sekalian, dan ini jadi saksi bahasan kita, bahwasanya haji juga akan membersihkan dosa-dosa di masa lalu. Dan ini satu peluang yang luar biasa ya. Beruntung sekali kalau Allah Azza wa Jalla memilih Anda menjadi salah satu dari jemaah haji yang datang gitu ya. Dan kita akan lebih dalam lagi membahas tentang haji ini teman-teman sekalian. Ternyata haji ini juga bernilai seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi orang-orang yang tidak bisa pergi ke medan perang, para wanita, ya, orang-orang tua, itu yang dijelaskan di hadis nomor 5 yang akan kita bacakan insyaallah. Baik, hadis nomor 5 teman-teman sekalian dengan sanad sahih urutan 1098 dari awal belajar berbunyi dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Al-Husain cucu Nabi SAW dan Ali juga sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat ayah dan anak. Kita bilang radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni jaban wa inni dhaif faqala halumma ila jihadin la syauqata fi al-hajj. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, sungguhnya aku ini adalah seorang penakut, tidak berani perang. Ya.
Dan sesungguhnya aku adalah orang yang lemah secara fisik. Maka Nabi SAW mengatakan, mari kita melakukan jihad yang tidak ada duri padanya, yaitu haji. Tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamil Kabir dan Mu'jamil Awsat, dan para perawinya thiqah atau terpercaya, dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Selain memang beliau adalah pemimpin anak-anak muda di surga nanti, semoga Allah pertemukan kita dengan beliau dan punya juga para sahabat Nabi Ridwan di surga Firdaus di tertingginya tentunya, Allahumma amin. Jadi Al-Husain punya kedudukan tersendiri dalam Islam tentunya. Semua umat muslim punya kewajiban mencintai beliau sebagai cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga di sini karena beliau meriwayatkan hadis ini kepada kita. Dan pelajaran kedua dari hadis adalah pentingnya seseorang untuk menyampaikan kadar kemampuan dia dengan tujuan untuk mendapatkan solusi. Nah di sini sahabat ini datang menyampaikan kadar ya, kemampuan dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya adalah pengecut. Saya nggak berani berperang. Berantem sama orang nggak berani. Perang itu kan luar biasa, butuh semangat juang dan keberanian untuk fight, ya bertempur gitu kan. Dan dia mengatakan, saya juga lemah secara fisik ya Rasulullah. Nabi sudah paham orang ini sebenarnya tidak bisa berperang. Lalu seakan-akan dia mau tanya, apa solusinya buat saya? Saya ini betul-betul tidak berani pergi berperang. Nah gitu loh bahasa dia. Ya. Jadi pentingnya seseorang menceritakan keadaan dia. Misalnya dia mengatakan, saya susah tidur malam. Gimana caranya? Dan saya kadang-kadang ngantuk menjelang subuh. Bagaimana solusinya? Misal, kan dia ceritakan permasalahan dia. Nah ini penting. Kadang-kadang menceritakan keadaan ini membuat jawaban fatwa yang dia inginkan atau dia butuhkan itu tepat sasaran. Ya. Tapi tentu di sini tujuannya betul-betul murni dia hanya untuk mencari solusi dari hidupnya. Ya. Baik, ini bukan sekedar bukan menjatuhkan martabat dia, bukan ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah kedudukan haji itu sendiri, di mana Nabi SAW mengatakan, marilah mengerjakan ibadah perang seperti pahala perang jihad, tapi tidak ada fight-nya, tidak ada pertempurannya, tidak ada saling serang satu sama yang lain, yaitu ibadah haji. Berarti haji ini menandakan juga dijamin secara tidak langsung oleh Nabi SAW akan aman, gitu kan? Bagi jemaah haji yang pergi. Alhamdulillah tentu ada saja korbannya orang yang meninggal, tapi kita perlu garis bawahi orang meninggal itu karena ajal datang. Ya, kalau dia tidak sedang haji pun dia akan mati di waktu itu karena ajalnya datang. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka datang tidak akan mungkin diterlambatkan sesaat atau dimajukan sesaat. Jadi jelas sekali konsepnya, kan gitu. Jadi memang yang meninggal sekarang ini sudah ajalnya, dan subhanallah orang kalau meninggal dalam kondisi sedang mengerjakan ibadah haji dan umrah itu luar biasa. Apalagi kalau sedang dalam kondisi berihram, dia akan dibangkitkan nanti dalam kondisi bertalbiyah. Itu ada nanti hadis-hadis yang akan kita bacakan insyaallah berhubungan dengan masalah itu. Baik, hadis nomor 6 teman-teman sekalian dengan sanad sahih urutan 1099 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-a'mal, afala nujahid?" Qala lakinna afdal al-jihad hajjun mabrur. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, aku bertanya, ya Rasulullah, kami memandang bahwasanya jihad adalah amal yang sangat besar keutamaannya atau paling utama. Mengapa kami para wanita tidak berjihad? Maka Nabi SAW mengatakan, akan tetapi jihad, maksudnya untuk kalian para wanita, yang paling utama adalah haji yang mabrur. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain, juga Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam sahihnya. Sedangkan lafadznya yang ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Aisyah berkata radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i min jihad? Ya. Qala 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita memiliki kewajiban jihad? Maka beliau menjawab, diwajibkan kepada mereka jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan juga umrah. Haji dan juga umrah. Saya langsung bacakan hadis nomor 7 karena mirip ya. Nanti kita sekaligus ambil faedah hadis 6 dan hadis ke-7. Hadis ke-7, sanadnya Hasan di ghairihi menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan ini urutan 1100 dari awal belajar. Subhanallah, kita sudah belajar 1100 hadis ya. Kalau secara nomor urut, kalau ditambah dengan yang tidak ada nomor urutnya, tuh dalam satu nomor urut ada kayak 1A, 1B,
7A, 7AB, biasa ada gitu ya. Berarti mungkin sudah bisa sampai 1.200, 1.300 hadis. Alhamdulillah ya. Baik, kita membaca hadis nomor urutan 1.100 dari awal belajar, dan ini urutan 7 dalam bab kita. Dengan sanad hasan di ghairi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang yang lemah dan perempuan adalah haji dan umrah. Diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad hasan. Baik teman-teman sekalian, dari dua buah riwayat 6 dan 7 ini kita ambil pelajaran yang pertama. Di riwayat nomor 6, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau yang bertanya. Belum mengatakan, ya Rasulullah, kami lihat jihad adalah amal yang paling utama. Apakah boleh kami para wanita berjihad? Gitu kan? Jadi beliau yang bertanya, sehingga akhirnya keluarlah penjelasan Nabi SAW tentang keutamaan haji dan umrah bagi kaum wanita, yaitu mirip dengan pahala jihad. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya para wanita tidak diwajibkan untuk berperang atau berjihad, tetapi mereka bisa mengerjakan ibadah lain yang setara dengan jihad. Makanya pada saat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kami lihat jihad adalah amal yang paling utama. Apakah boleh kami berperang? Dalam riwayat Bukhari. Riwayat Ibnu Khuzaimah tadi, apakah para wanita juga ikut berperang? Maka Nabi SAW menjawab dalam dua riwayat, ya sesungguhnya yang paling afdal ya, jihad bagi wanita adalah haji yang mabrur. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Ibnu Khuzaimah, bahwasanya bagi mereka para wanita, jihad yang tidak ada peperangan dalamnya, itu haji, dan luar biasanya ditambah dengan umrah. Ya, kalau haji setahun sekali, kalau umrah bisa dilakukan sepanjang tahun. Ya, berarti walaupun tidak sedang ada peperangan, ya, maka tetap bisa mendapatkan pahala ini tentunya. Ya, ini pahala yang sangat besar. Baik, dari sini kita bisa lihat bagaimana kedudukan kedudukan haji itu sendiri, karena dia setara dengan jihad. Dan bagi para wanita tidak ada perintah secara khusus untuk berperang, ya, kecuali dalam keadaan seperti teman-teman kita di Palestina, mereka tiba-tiba diserang atau dijajah, maka di saat itu mereka boleh melawan tentunya. Di saat itu mereka boleh melawan. Sementara riwayat nomor 7, teman-teman sekali, memberikan pelajaran kepada kita, ada tambahan di situ, bahwasanya orang tua pun boleh haji. Nah ini tambahan, karena disebutkan di situ bahwasanya jihadul kabir, jihadnya orang yang sudah pikun. Tidak boleh kita misalnya orang sudah tua kita katakan, tidak usahlah anda pergi haji, anda sudah tua, nanti anda meninggal di sana atau apa sajalah. Itu nggak boleh kita bahasakan. Karena orang tua pun boleh dan dimotivasi untuk pergi, kan gitu. Walaupun mereka harus pakai kursi roda, apalagi kalau yang belum pernah pergi haji ya, maka harusnya mereka pergi melaksanakan ibadah haji itu. Ya. Dan sini ditambah juga orang lemah. Ini sudah kita jelaskan di hadis nomor 5 tadi ya. Orang yang mengaku bahwasanya dia pengecut, dia lemah, lalu dia tidak bisa berperang, kata Nabi SAW. Kau bisa mendapatkan pahala jihad yang tanpa ada peperangan dalamnya, itu haji. Begitu juga dengan perempuan, dalam hadis nomor 7 sudah disebutkan di hadis nomor 6, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian hadis nomor 8 dengan sanad sahih, urutan 1101 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar, dari ayahnya Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW dalam pertanyaan Jibril kepada beliau tentang Islam. Maka Nabi SAW bersabda, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamir wa tagtasila minal janabah wa an tutimmal wudu' wa tasuma Ramadan. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Qala na'am. Qala sadaqta. Islam, pada saat Nabi SAW jelaskan kepada Jibril yang datang bertanya dalam hadits yang masyhur ya, apa itu Islam? Kata Jibril, Nabi SAW jawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji dan umrah, mandi junub, menyempurnakan wudhu dan berpuasa Ramadan. Lalu ia berkata, kata Jibril, apabila aku melakukan hal itu, maka apakah aku seorang Muslim? Kata Nabi SAW, iya. Lalu Jibril mengatakan, kau benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, dan juga disebutkan dalam As-Sahihain atau Bukhari Muslim dan lain-lainnya dengan lafaz yang berbeda-beda. Dan ini sudah disebutkan dalam kitab Tahara, bab 7, hadisnya nomor 1. Maksudnya sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Dan sudah disebutkan dahulu di dalam kitab As-Salat dan Az-Zakat. Dalam kitab Salat dan Zakat juga sudah pernah diulangi hadis ini.
Hadis-hadis yang cukup banyak yang menunjukkan keutamaan haji dan anjuran melakukannya serta penekanan tentang kewajiban melakukannya. Kami tidak akan mengulanginya karena itu sangat banyak. Maka siapa saja yang ingin mengetahui, maka silakan merujuk kepadanya. Maksudnya kembali lagi ke kitab Tahara, kembali lagi ke kitab sholat dan kitab zakat, maka akan menemukan penyebutan tentang keutamaan haji yang mirip lafadznya dengan ini. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini, teman-teman sekalian. Yang pertama, pentingnya orang untuk memahami makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi Anda harus memahami kandungan maknanya dan mempraktikkan dalam kehidupan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur semua alam semesta ini, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan dari langit, yang menciptakan semua yang dijangkau tidak jangkau oleh mata saya sebagai manusia, ya, kita imani Allah Subhanahu wa taala, maka itu makna dan konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga Anda tidak butuh Tuhan-Tuhan yang lain yang biasa diistilahkan dalam agama kita dengan tagut, ya, tidak butuh Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda harus komitmen menjaga tauhid itu. Makin kental Anda menjaga tauhid Anda, maka akan luar biasa, makin luar biasa Allah luaskan, ya, dan tambahkan keyakinan dan iman Anda. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, ini adalah kita meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah kita mengikuti beliau, menciptalah hidupnya, menjaga, mengikuti perintah-perintah, meninggalkan larangan dan seterusnya. Nah, ini menjaga nama baiknya, membela sunnah-sunnahnya, ini semua masuk dalam wa anna Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kedudukan sholat itu sendiri. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar dalam kitab sholat, ya. Satu-satunya perintah agama yang dianjurkan, diperintahkan kepada Nabi SAW Allah SWT di atas langit hanya sholat saja. Yang lain semua di bumi. Ya, sampai ada kejadian masyhur As-Sira dan Mi'raj, itu bukan hal yang ringan, ya. Perjalanan yang luar biasa, spektakuler sekali. Dan itu hanya karena mau menerima perintah sholat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau Anda mau perbaiki apapun, mulailah perbaiki dari sholat Anda. Benahi dari situ, yang lainnya akan baik dengan sendirinya. Kalau rusak sholat Anda, akan rusak yang lainnya. Makanya dia dijadikan amal yang pertama dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia lolos yang lainnya. Bahkan membantu yang lain. Kalau dia gagal, maka akan mengganggu yang lainnya. Pelajaran ketiga, teman-teman sekalian dari hadis adalah kedudukan zakat. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar dalam kitab zakat, ya. Ini kan kita sudah masuk di haji. Bagaimana keutamaan zakat itu luar biasa. Dia bagian daripada rukun Islam. Dan bagaimana kita harus mengikuti syaratnya, haul 1 tahun, nisab kadar minimalnya 85 gram emas, dan yang dikeluarkan persentase 2,5%. Ini tidak kita ulangi lagi, karena panjang sekali bahasannya. Kemudian pelajaran keempat dari hadis tentang masalah saksi bahasan haji dan umrah. Dan dari lafaz hadis ini berarti memang umrah tidak lepas dari haji. Kalau diitlakkan haji, maka umrah masuk dalamnya. Kalau disebutkan keutamaan haji, biasanya keutamaan umrah ikut. Walaupun kalau kita bahas umrah, haji tidak ikut, ya, gitu. Karena dia umrah ibadah sunnah. Haji, kalau kita bahas haji, bisa saja masuk umrah di dalamnya. Nah, kurang lebih, atau satu bagian, sebenarnya satu sama yang lainnya. Makanya di sini dikatakan haji dan umrah. Pelajaran selanjutnya, yang kelima, ya, pentingnya seseorang muslim menjaga mandi junub, ya. Jadi ini penting sekali, dan kalau bisa Anda tidak menundanya. Di saat Anda, selesai interaksi biologis dengan pasangan halal tentunya, maka sebaiknya Anda jangan tunda. Selama Anda bisa melakukannya langsung lebih baik. Itu hak dan perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Anda harus tidur tanpa Anda mandi dulu, maka tidak disalahkan. Tapi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Ya Rasulullah, semalam saya junub tapi saya tidur sebelum mandi. Kata Nabi SAW, andai saja kau berwuduk dulu, maka akan lebih baik bagi kamu. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi kita berwuduk minimal, cebok yang bersih, kemudian kita, ya, berwuduk. Tapi kalau Anda misalnya langsung mandi, itu lebih bagus. Yang keenam, pentingnya untuk menjaga wudhu. Ini bagian daripada Islam. Dan paling ideal adalah kalau Anda setiap batal, Anda wudhu lagi. Tidak harus setiap mau sholat saja, tapi setiap saat Anda dalam kondisi wudhu, sehingga Anda selalu siap juga, ya, kalau mati dalam keadaan suci, berwudhu, ataupun Anda kalau mau sholat tiba-tiba Anda sudah bisa mengerjakannya. Ya, jadi yang pertama kedudukan syahadat, yang kedua kedudukan sholat, yang ketiga kedudukan zakat, yang keempat haji dan umrah, yang kelima mandi junub, yang keenam menjaga wudhu, yang ketujuh berpuasa Ramadan. Ini juga sudah ada bab khusus
panjang lebar kita jelaskan kitab puasa yang lalu ya. Kemudian selanjutnya Jibril mengatakan, kalau seandainya saya kerjakan itu, apakah saya muslim? Kata Nabi SAW, iya. Ya, kata Jibril, engkau benar. Dan ini tentu sudah pernah kita jelaskan hadis ini panjang lebar ya. Kita masuk hadis nomor 9 dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1102 dari awal belajar. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-hajju jihadu kulli dhaif. Haji adalah jihadnya setiap orang yang lemah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Ja'far dari Ummu Salamah. Hadis ini sebenarnya mengulangi lagi ya. Dan saya melihat tadinya kalau secara urut ya, harusnya hadis ini masuk di nomor 8 karena dia sejalan dengan hadis nomor 7 sebenarnya. Cuma saya tidak tahu kenapa Al-Mundhir rahimahullah mengurutkan dan Syekh Albani dijadikan di nomor 9. Ya. Baik, di sini intinya sebenarnya kembali mengulangi hadis nomor 7 bahwasanya dan hadis nomor 6 juga sebelumnya hadis nomor 5 ya, tentang orang yang lemah, diantaranya wanita, orang tua, atau orang yang merasa fisiknya lemah, dia bisa mendapatkan pahala jihad dengan haji. Makanya dikatakan al-hajju jihadun kulli dhaif. Haji itu adalah jihadnya bagi semua orang yang lemah. Kita langsung masuk hadis nomor 10 teman-teman sekalian dengan sanad sahih urutan 1103 dari awal belajar berbunyi dari Ma'id radhiyallahu anhu dari Nabi SAW annahu su'il ayyul a'mali afdal qala imanun billahi wahda thumma al-jihad thumma hajjatun barrah tafdulu sa'iral a'mali kama baina matla'i syamsi ila maghribiha. Bahwasanya beliau pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Maka kata Nabi SAW, beriman kepada Allah semata, kemudian berjihad, kemudian haji mabrur yang jauh mengungguli seluruh amal ibadah bagikan jauhnya antara tempat terbitnya matahari hingga tempat terbenamnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga At-Tabarani. Para perawinya Imam Ahmad hingga Ma'iz radhiyallahu anhu adalah semua para perawi as-sahih. Ma'iz adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal namun tidak ada nisbat nasabnya. Itu disebutkan ya. Kemudian di situ ada tambahan footnote nomor 1 ditulis oleh Syekh Albani, tambahannya, saya menegaskan ia bukan Ma'iz bin Malik yang dihukum rajam pada masa Nabi SAW atau pada zaman Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh An-Naji. Ya. Jadi di sini maksudnya Ma'iz ini beda dengan sahabat yang pernah ada dihukum rajam di masa Nabi SAW. Ini orangnya berbeda. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran. Bahwasanya yang pertama pentingnya seseorang menanyakan hal yang dia butuhkan terutama dalam hukum agama dia. Maka di sini dikatakan seorang bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal? Dan pertanyaan seperti ini penting sekali ya. Anda boleh bertanya dalam sebuah majlis seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, kira-kira amal apa yang Anda sarankan? Ya amal apa yang, atau saya mulai dulu dari amal yang mana misalnya, atau saya mulai dari bab yang mana kalau saya baca buku. Nah ini semua hal-hal yang bermanfaat sekali kita pada saat menanyakannya, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kedua tentang kedudukan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ada amal yang mengalahkannya. Makin kuat iman Anda kepada Allah maka makin besar pahala Anda dapatkan. Dan ini akan kita sebutkan di penutupan hadis yang luar biasa ya. Yang jelas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dibahas oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, dia akan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Al-iman yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nah, seperti itu. Jadi makin Anda rajin beribadah kepada Allah, makin terasa kekuatan iman itu dalam hati. Dan itu berarti makin besar pahala Anda dapatkan. Dan makin Anda buka pintu dosa, Anda tidak bertobat, maka akan lemah iman tersebut dan terus akan terkikis sampai bisa saja hilang dari hati seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, kedudukan jihad ya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sudah kita bahas atau nanti akan kita bahas setelah ini ya. Setelah haji sehingga saya ada bab jihad. Itu panjang lebar nanti. Berhubungan dengan masalah keutamaan jihad yang luar biasa. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah kedudukan haji yang mabrur. Ya, haji mabrur sudah kita jelaskan adalah haji mengikuti syarat dan rukunnya dari awal bab kita ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Semua itu iman kepada Allah, jihad, haji yang mabrur. Ya, 3 amal ini kata Nabi SAW akan mengungguli semua amal-amal lain seakan-akan jaraknya bagikan jauhnya tempat terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Kalau Anda selalu pupuk iman Anda dengan terus sibuk dengan amal saleh, ada jihad Anda berperang, ada kesempatan haji Anda berhaji, ini akan mengalahkan semua ibadah yang lain.
pahalanya sangat luar biasa melimpah. Oleh karena itu di saat seseorang muslim faham tentang hal seperti ini, dia berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan dia bisa mengikuti dan menanamkan dalam hati ya ibadah-ibadah ini sehingga dia sibuk mengerjakannya. Hadis nomor 11 teman-teman sekalian, dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 1104 dari awal belajar. Berbunyi, dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Qila wa ma birruhu? Qala it'amut ta'ami wa tibul kalam. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali atau melainkan surga. Ditanya kepada Nabi SAW, apa kemabrurannya? Bagaimana menyempurnakan agar bisa mabrur? Maka kata Nabi SAW, memberi makanan dan tutur kata yang baik. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Ibnu Khuzaimah sebutkan dalam sahihnya, Al-Baihaqi dan Al-Hakim secara singkat, dan dia berkata sahih sanadnya. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita melihat keutamaan atau mengambil mutiaranya. Yang pertama, kedudukan haji yang mabrur. Haji mabrur saya sudah katakan yang mengikuti syarat dan rukunnya. Makanya Anda perhatikan baik-baik manasik haji dan umrah pada saat Anda akan melakukannya sehingga panduannya benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua, pentingnya orang untuk melengkapkan kemabruran hajinya dengan dua perbuatan dasar, yaitu memberikan makan, mentraktir orang. Ya, di saat haji, di saat umrah, Anda berbagi, berikan makan orang di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Anda berikan makan pada saat Anda lagi umrah. Ya, berapa kali kami kalau sedang bimbing umrah dan haji, coba mencontohkan dan memberikan gambaran kami live. Ada juga siaran ulang, kami tunjukkan di mana yayasan-yayasan sosial resmi di Mekah. Anda bisa datang, lalu memberikan sedekah Anda di sana, dan itu amal yang sangat luar biasa. Menyempurnakan haji dan umrah Anda tentunya. Dan yang pelajaran ketiga, untuk membabrurkan selain memberikan makan, yaitu menjaga tutur kata yang santun. Dan kita bisa katakan juga, berarti orang yang mabrur adalah orang yang pada saat pulang dari haji, kita lihat orangnya lebih bertakwa kepada Allah, lebih saleh lah, lebih salihah. Kemudian juga lebih menjaga tutur katanya yang santun, tidak lagi bertutur kata yang kasar, mencaci maki atau mengucapkan kata-kata dosa. Dan juga tentunya sibuk selalu ingin memberikan makan kepada orang-orang. Nah di sini teman-teman saya pernah jelaskan, memberi makan ini adalah bisa kita mentraktir orang lain, membayarkan makanan mereka, atau kita membeli dan kita bagikan kepada orang lain, membagi-bagi makanan, atau kita membagi makanan yang sedang kita makan, porsi yang sedang kita makan. Sebelum kita makan, kita bagi dengan teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Al-Baihaqi dan Al-Hakim secara singkat, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Selanjutnya, hadis yang sangat mulia menyebutkan tentang keutamaan haji dan umrah. Dan ini adalah hadis yang harus menjadi motivasi besar buat kita agar tidak pernah berhenti semangat untuk niat dan berdoa diberikan kesempatan haji dan umrah. Hadis nomor 12 ini dengan sanad hasan sahih. Urutan 1105 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfi'anil faqra wad dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah, wa laysa li hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah." Hubungkanlah atau jadikanlah saling menyusul antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana ubupan tukang besi mengikis karat besi, emas dan perak, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab As-Sahih, dalam kitab Sahih milik keduanya. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari hadis ini teman-teman sekarang kita ambil banyak sekali pelajaran, dan saya pribadi betul-betul menjadikan hadis ini sebagai dalil yang sangat kuat dan motivasi yang sangat besar dalam hati agar kita tidak pernah luput ya di saat berdoa, di saat ada kesempatan untuk haji dan umrah. Karena Nabi SAW mengatakan, perhatikan di sini pelajaran pertama bisa kita ambil, adanya perintah dari Nabi untuk mengulang-ulangi ibadah ini. Haji dan umrah, haji dan umrah. Karena beliau mengatakan tabi'u banyak haji dan umrah. Tabi itu hubungkan, susulkan satu sama yang lain, dari haji ke umrah, dari umrah ke haji, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Terus kita kerjakan, itu kan selama kita punya kemampuan. Dan ini tergantung daripada permintaan kita kepada Allah SWT. Bagaimana kalau kita biasakan untuk minta, Allah akan mudahkan. Maka ada anjuran untuk mengulang-ulanginya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis teman-teman sekalian, bahwasanya umrah dan haji ini
itu diberikan keutamaan bisa menghilangkan kemiskinan. Bisa masuk dalamnya kesusahan hidup. Tidak ada orang pulang umroh haji lalu miskin. Ya. Dengan izin Allah SWT karena mereka bisa berdoa di sana. Selain daripada itu memang dijanjikan juga ibadah ini sendiri memang bisa menghilangkan kefakiran. Selama Anda kerjakan dengan ikhlas dari pendapatan yang halal, maka insya Allah akan berefek seperti janji Nabi SAW. Pelajaran ketiga, dia akan membersihkan dosa-dosa. Dan luar biasanya digabungkan di sini antara kefakiran dan dosa-dosa diberikan ibarat seperti ya ubupan besi atau pandai besi, ya, menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Bagaimana mereka bisa membersihkan emas dan perak dengan besi juga dari karat-karat, dari kotoran. Begitulah haji dan umrah membersihkan orang dengan sangat luar biasa dari dosa-dosanya dan kefakirannya. Dikikis habis semua itu. Dua hal ini. Ini yang paling manusia khawatirkan ya. Kefakiran dan juga tentunya dosa-dosa yang akan mendatangkan konsekuensi hukum. Pelajaran keempat teman-teman sekalian bisa diambil. Haji yang mabrur. Yang mengikuti syarat dan rukunnya. Dan menyempurnakan dengan memberi makan. Ini sayang sekali. Banyak orang pergi haji umrah tidak pernah buat ikuti program bagi-bagi makanan di Mekah. Atau coba membagi makanan. Nah, sudah dibilang ini. Dan membagi makanan gitu kan. Itu akan haji yang mabrur. Serta menjaga tutur kata yang santun, tidak bertengkar, tidak ribut, dan segala macam, tidak ada balasannya kecuali surga. Selanjutnya hadis nomor 13, ini juga keutamaan yang besar sekali teman-teman sekalian. Karena ternyata setiap langkah kita, kendaraan kita, semuanya akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa ya. Selain dapatkan jaminan surga, haji mabrurnya, dihilangkan kemiskinan, diampuni dosa-dosa, juga dicatatkan pahala yang melimpah. Itu disebutkan dalam hadis nomor 13. Hadis nomor 13 dengan sanad hasan, urutan 1106 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tarfa'u ibilul haji rijlan wa la tada'u yadan illa kataballahu lahu biha hasana aw maha anhu sayya aw rafa'ahu biha daraja." Tidaklah seekor unta kendaraan orang yang berhaji mengangkat satu kakinya dan tidak pula meletakkan kaki depannya, untanya ya, melainkan dengannya Allah mencatat untuk orang yang berhaji itu satu kebajikan atau menghapus darinya satu dosa atau mengangkat dengannya satu derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya di dalam sebuah hadis yang akan disebutkan nanti insyaallah pada bab wukuf di Arafah. Ini kata beliau ya. Jadi hadis ini teman-teman sekalian hadis yang mulia sekali ya. Nanti akan ada setelahnya ya hadis penjelasan tentang bahwasanya memang telapak kaki ini akan yang dilangkahi oleh tunggangan kita dan kita juga sendiri, maka itu akan dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nanti teman-teman kita akan bahas di hadis nomor 20 ya, tapi mungkin kesempatan akan datang nanti. Dan kemungkinan kita akan bahas pertemuan kita sampai hadis ini yang terakhir ya. Baik. Saya coba jelaskan hadis ini teman-teman sekalian. Dimaksud dengan tidaklah seekor unta kendaraan orang yang berhaji mengangkat satu kakinya dan tidak pula meletakkan kaki depannya, ya, kaki belakang atau kaki depan. Di sini disebutkan unta karena transportasi orang di masa itu lebih banyak unta dan orang-orang memang di negeri Arab paling lebih suka pakai unta karena unta itu penyabar dia. Dia bisa jalan jauh walaupun dia tidak terlalu cepat secepat kuda, tapi dia penyabar dan bisa jalan jauh. Dan unta itu bersabar, bisa mungkin sampai sehari tidak minum, yaitu dia bisa berjalan, bisa memikul beban-beban yang berat di punggungnya. Oleh karena itu, Nabi SAW pun menggunakan unta dan beliau punya unta, bahkan diberikan nama unta beliau SAW. Nah ini menandakan memang karena transportasi di masa itu. Kalau di masa kita sekarang berarti masuk dalamnya motor yang Anda gunakan ke travel untuk mendaftar, atau mobil rodanya ya. Kemudian bus mungkin Anda pakai, atau kereta, atau pesawat baling-balingnya. Mudah-mudahan ini semua bisa dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, tapi seperti itulah kurang lebih gambarannya. Karena dikatakan unta itu meletakkan kaki, ya, ataupun mengangkatnya, depan atau belakang, dua-duanya. Dikasih janji, dicatatkan pahala, diampuni dosa, diangkat derajat. 3 ini. Jadi pengaturannya begitu. Dicatat pahala, diampuni dosa, diangkat derajat. Begitu terus. Sampai pulang. Begitu luar biasa pahala yang bisa didapatkan. Dan ini keutamaan yang luar biasa gitu. Susah sekali untuk digambarkan lagi.
Ya, karena 3 hal yang kita butuhkan sekali terutama di akhirat sudah diberikan semua di sini. Diampuni dosa, dicatatkan pahala. Ya, berarti diampuni dosa tidak kena hukuman ya dari dosa itu. Kemudian dicatat pahala berarti akan memberatkan timbangan amal untuk menambah derajat di surga dan ditinggikan derajatnya. Ini luar biasa. Ya, didapatkan. Dan itu terjadi di setiap langkah perjalanan tunggangan kita. Nah di hadis nomor 20 tadi yang saya bilang, nanti akan kita bahas pertemuan akan datang, tapi saya berikan gambarannya bagi yang pegang buku. Ini kan kita di hadis nomor 13 ya. Di hadis nomor 20 itu bisa Anda buka, kalau Anda pegang bukunya di halaman 15. Saya ingin bacakan potongan awalnya saja. Nanti akan kita bahas hadis ini akan datang ya, insyaAllah. Hadis itu berbunyi di potongan awalnya kata Nabi SAW, فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَلَّا تَرْفَعُ قَدَمَا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلَّا كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةً وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةً. Terjemahannya, yang saya cuma ambil potongan ini hadisnya karena ini jadi saksi bahasan kita. Maka sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan kata Nabi SAW apabila kamu menuju ke Baitul Atiq atau Ka'bah adalah tidaklah kamu dan hewan tungganganmu mengangkat kamu dan hewan tungganganmu. Kalau tadi kan cuma hewan tunggangan ya, kendaraan kita saja. Sekarang kamu pun juga sama pada saat melangkah. Mulai dari depan rumah atau dari rumah menuju ke travel menuju ke bandara atau dari rumah dan menuju bandara, kemudian dari bandara Jeddah atau Madinah menuju ke Mekah dan seterusnya sampai kita laksanakan ibadah umrah. Semua langkah-langkah kita ini atau ibadah haji, semua itu ya. Maka sesungguhnya pahala yang kamu dapatkan apabila kamu menuju Baitul Atiq atau Ka'bah adalah tidaklah kamu dan hewan tunggang mengangkat atau meletakkan kaki melainkan dicatat satu kebaikan untukmu dan dinaikkan satu derajat untukmu. Ini keutamaan yang luar biasa. Gitu kan? Semoga Allah SWT memudahkan kita selalu mengamalkan insyaAllah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.